Perkenalkan, nama saya Teresia Margareta Silaban dari kelas 11 3. Kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti menguasai. Kolonialisme adalah usaha untuk memperluas, mengembangkan, dan menguasai suatu daerah di luar wilayah negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan yaitu untuk mendominasi kekuatan di bidang politik, ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah yang mempunyai kekayaan bahan mentah yang diperlukan negara yang melakukan kolonialisme. Imperialisme berasal dari bahasa Latin yaitu kata imperium yang berarti kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Imperialisme adalah suatu kebijakan di mana sebuah negara besar berupaya untuk memegang kendali atas pemerintahan daerah lain, di mana daerah tersebut berusaha untuk ikut dipelihara dan bisa juga berkembang. Imperialisme bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah sama-sama menguntungkan negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme dan membuat negara tersebut makmur, sedangkan negara yang menjadi korbannya akan menjadi sengsara. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan sumber daya alam suatu wilayah untuk dibawa ke negara asal penjajah, sementara imperialisme berfokus pada penguasaan politik dan pemerintahan negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Negara yang melakukan praktik kolonialisme adalah Spanyol, Inggris, Belanda, dan Portugis. Negara yang melakukan praktik imperialisme adalah Jepang dan Prancis. Dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia adalah mengubah sistem pemerintahan yang dulunya kerajaan menjadi semakin modern. Aktivitas pemerintahan yang banyak berpusat di Pulau Jawa. Banyaknya kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Belanda. Masuknya agama Kristen dan agama Katolik ke Indonesia, dan memicu rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Kolonialisme dan imperialisme di Nusantara muncul dipengaruhi oleh faktor 3G, yaitu 1. Gold atau kekayaan bertujuan untuk mencari logam mulia dan rempah-rempah. 2. Glory yaitu kejayaan bertujuan untuk menguasai wilayah baru. 3. Gospel yaitu untuk menyebarkan agama Nasrani. Beberapa faktor pendukung masuknya bangsa Barat ke Nusantara yaitu 1. Munculnya berbagai penemuan seperti kompas, navigasi, dan kartografi atau pembuatan peta. 2. Munculnya buku karangan Marco Polo yang berjudul 2 Million yang menceritakan tentang penjelajahan samudra. 3. Jatuhnya kota Konstantinopel kepada dinasti Utsmaniyah. Praktik kolonialisme dan imperialisme di Nusantara tidak terlepas dari penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Barat. Penjelajahan samudra diawali dengan jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan bangsa Utsmaniyah. Konstantinopel adalah kota pelabuhan di mana tempat diperdagangkannya barang-barang berharga dari dunia timur. Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmaniyah pada tahun 1453. Lalu pemerintah Utsmaniyah pun menutup jalur dan menutup kota pelabuhan Konstantinopel. Satu-satunya akses orang Eropa melalui jalur darat ke Asia terputus. Lalu lintas perdagangan rempah-rempah dan produk khas dari Asia seperti gading dan batu mulia pun menurun drastis. Padahal kebutuhan Eropa saat itu tergolong sangat tinggi. Akhirnya harga rempah-rempah pun naik dan semakin mahal dan langka.
Kondisi inilah yang kemudian mendorong bangsa-bangsa Eropa, terutama Portugis, melakukan penjelajahan samudra untuk mencari rempah-rempah langsung dari daerahnya. Terima kasih.